Halo teman-teman semua, nah di video kali ini aku Alia Tulisani NIM 1221139 akan mengerjakan soal UAS aplikasi komputer ekonomi di aplikasi PLM for Windows. Oke, ini soal pertama, sebuah perusahaan multinasional PT Nusa Jaya mencatat penjualan selama 1 tahun sebagai berikut. Dari data di atas, hitunglah A dengan metode moving average 4 bulan, berapa perkiraan penjualan pada bulan ke-14. B dengan metode wage moving average dengan bobot pertama 0,3 dan bobot kedua 0,7, berapa perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-15. C berapakah prediksi penjualan PT Nusa Jaya pada bulan ke-27. Nah, ini sudah di aplikasi PLM. Selanjutnya kita klik untuk soal nomor 1 itu termasuk ke dalam forecasting ya teman-teman. Ini kita modulnya forecasting. Kemudian kita klik file, new, kemudian time series analysis. Nah, ini PT Nusa Jaya. Kemudian pas periodnya ada 12. Kemudian untuk roundingnya kita kasih 1, 2, 3 aja. Oke. Nah, di sini yang diminta adalah menggunakan metode moving average. Ini periodenya 4 bulan. Lalu kita masukkan datanya. Oke, di sini aku udah masukin datanya, teman-teman. Selanjutnya kita klik solve. Nah, di sini next period yaitu pada bulan ke-13 adalah 246,25. Kita bulatkan menjadi 246. Selanjutnya, karena yang diminta adalah bulan ke-14, maka ini kita edit data. Kemudian kita insert row. Nah, di sini kita masukkan sesuai tadi 246. Kemudian kita klik solve. Jadi seperti ini teman-teman untuk perkiraan penjualan pada bulan ke-14, maka ada 247,75 atau kita buatkan menjadi 248. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian yang kedua diminta menggunakan wage moving average. Ini kita hapus dulu. Delete row. Kemudian ini kita ganti dengan wage moving average. Nah, ini kita masukkan sesuai 0,7. Jadi ini 0,3. Ini teman-teman, selanjutnya kita klik solve. Nah, ini untuk perkiraan penjualan pada bulan ke-13 itu ada 238,5 atau kita buatkan menjadi 238. Selanjutnya kita edit data karena itu baru bulan ke-13. Kita klik insert row. Kita masukkan 238. Ini kita klik solve. Nah, ini menjadi 260 pada bulan ke-14. Selanjutnya kita edit lagi. Kita insert row. (260). Kemudian kita klik solve. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk
periode bulan ke-15 itu ada 245. Kita bulatkan ya. Ini dari 244,6 kita bulatkan jadi 245. Itu untuk soal 1B. Kemudian berapa prediksi penjualan pada bulan ke-27? Selanjutnya ini kita hapus dulu. Gitu. Oke, selanjutnya kita pilih trend projection untuk 1C. Kemudian kita klik solve. Nah, di sini teman-teman sudah ada future period atau prediksi penjualan pada bulan. Ini hanya sampai ke bulan 26. Ini ada bulan ke-13 sampai bulan ke-26. Nah, untuk mencari bulan ke-27 kita gunakan persamaan saja. Nah, tapi sebelumnya kita gunakan kalkulator. Nah, ini dengan persamaannya 100 ini demand Y sama dengan 167,652 ditambah 6,259 dikali time atau waktunya 27 bulan. Jadi ini kita gunakan yang kita cari yang perkalian dulu. 6,259 dikali 27 bulan sama dengan 168,993. Kita tambahkan dengan persamaannya 167,652. Jadi hasilnya adalah 336,645. Jadi prediksi penjualan PT Nusa Jaya pada bulan ke-27 itu adalah 337 unit. Ini kita bulatkan. Oke, seperti itu teman-teman untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan multinasional PT Prima Maju membuka hotline untuk berinteraksi dengan customer dengan rata-rata call per hari ada sebagai berikut. Nah, dengan metode moving average 3 hari, berapa perkiraan panggilan pada hari ke-13? B, dengan metode moving average dengan bobot pertama 0,4 dan bobot kedua 0,6 dan bobot ketiga berapa perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11. Kemudian C, dengan metode tren berapa perkiraan panggilan hari ke-18. Oke teman-teman, untuk soal nomor 2 kita menggunakan masih modul yang sama yaitu forecasting ya. Kemudian kita klik new, ini kita klik time series analysis sama. Nah, ini kita masukkan PT Prima Maju. Kemudian number of past period-nya ada 10 karena datanya ada 10. Kemudian ini row-nya 1, 2, 3 aja namanya. Nah, kita masukkan datanya teman-teman. Nah, ini aku udah masukin datanya teman-teman. Selanjutnya kita klik metodenya, kita menggunakan moving average seperti yang diminta. Untuk periode 3 hari yang diminta adalah pada hari ke-13. Jadi kita klik stop. Nah, ini 276 panggilan pada hari ke-11. Selanjutnya kita edit data. Kita insert row.
Kita masukkan 276, kemudian kita sort lagi. Ada 275 panggilan pada hari ke-12. Kita edit lagi. Dua tujuh lima, kemudian kita klik solve. Nah, jadi pada hari ke-13, jika menggunakan metode moving average 3 hari, maka ada 303,667 panggilan, atau kita buatkan menjadi 304 panggilan perkiraannya. Selanjutnya, untuk nomor 2, kita menggunakan metode wage moving average. Ini kita hapus dulu row-nya. Per 10. Kemudian pada hari ke-11 ya yang diminta. Wage moving average. Ini kita masukkan 0,4. 0,4. Selanjutnya kita klik solve. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11 adalah 258. Oke, selanjutnya dengan metode trend, berapa perkiraan panggilan hari ke-18. Jika menggunakan metode trend, kita pilih ini, metodenya kita ganti dengan trend projection. Kita solve. Nah, jadi untuk perkiraan panggilan pada hari ke-18 adalah 390,461 panggilan, atau kita bulatkan menjadi 390 panggilan. Oke, itu untuk soal nomor 2, teman-teman. Selanjutnya 3, PT Mahanani akan mengirimkan barang dari kota A ke kota B dengan alternatif pilihan jalur sebagai berikut. Jalur manakah yang sebaiknya dipilih? Gunakan metode yang sesuai untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, teman-teman, di sini kita langsung klik bagian modul. Ini kita pilih modul network. Kemudian kita klik new dan kita pilih shortest route karena akan mengirimkan barang dari kota A ke kota B. Jadi sebaiknya kita pilih rute yang paling cepat. Ini PT Mahanani. Untuk number of branches-nya ada 14. Kemudian ini kita pilih type work-nya directed. Kemudian ini kita klik other. Ini kita ganti jalur. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita masukkan data-data yang diperlukan. Oke, di sini aku sudah memasukkan datanya, teman-teman. Selanjutnya kita klik solve. Nah, untuk network result-nya seperti ini, atau hasilnya.
Untuk ini kita klik seperti ini saja. Nah, untuk minimum distance metricnya untuk jarak paling minimnya adalah 113, yaitu jika dilihat itu melewati dari kota A yaitu 1 sampai ke kota B 9, itu melewati dari angka 1 ini, kemudian jalur 3, 6, 8, 9, yaitu jaraknya adalah 113 km untuk jarak kota A ke kota B. Seperti itu teman-teman. Kemudian soal keempat, PT Munich menyusun aktivitas dalam produksi sebuah mobil sebagai berikut. Dari gambar di atas buatlah diagram aktivitas kegiatan tersebut dan hitung waktu normalnya. Oke teman-teman, ini untuk soal keempat menggunakan modul project management ya teman-teman. Untuk model project management ini, selanjutnya kita klik file, new, kemudian kita menggunakan single time estimate. Di sini PT-nya adalah PT Munich. Selanjutnya number of activities ada 5. Ini kita pilih immediate predecessor list. Kemudian untuk aktivitasnya ini kita klik other. Ini aja activity. Klik OK. Selanjutnya kita masukkan datanya. Nah, ini aku sudah memasukkan datanya, teman-teman. Selanjutnya kita klik solve. Nah, seperti ini kita klik pilih saja. Nah, ini untuk bagannya sendiri atau diagramnya, kita lihat di sini saja Freedoms graph seperti ini untuk grafiknya. Jadi berdasarkan diagram PRT atau CPM PT Munich ini dapat diketahui bahwa jalur kritisnya itu adalah dari gambar, produksi, kemudian QC atau quality control, baru di pemasaran. Dengan waktu yang dibutuhkan adalah dari sini 10 ditambah 20, 30, tambah 5, 35, dan 30 ada 65 hari. Jadi waktu penyelesaian normal dari aktivitas kegiatan PT Munich adalah 65 hari. Seperti itu teman-teman, itu untuk soal nomor 4. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. PT Atika menyusun aktivitas dalam memproduksi produk sebagai berikut. Dari tabel di atas buatlah diagram PERT atau CPM atau gambar kegiatan tersebut dan hitung waktu normalnya. Oke, ini modulnya masih sama, kita menggunakan project management. Kemudian kita klik file new, single time estimate, PT Atika. Ini ada 5 activities. Ini immediate predecessor list. Kemudian ini kita pilih activity
Oh, ada. Jangan-jangan kita pakai activity aja. Kita klik OK. Nah, ini kita masukkan datanya. Ini aku sudah memasukkan datanya, teman-teman. Selanjutnya kita klik solve. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk diagram PRT-nya, kita pilih yang free dance graph ini. Seperti ini gambarnya. Jadi teman-teman, untuk jalur kritis dari PT Atika ini sendiri itu dimulai dari desain, program, kemudian tes. Untuk waktu yang dibutuhkan, waktu normalnya adalah dari desain 20 ditambah 30 hari, kemudian ditambahkan dengan 20. Jumlahnya adalah 70. Jadi waktu normal dari PT Atika ini adalah 70 jam. Ini dilihat dari panah merah ini ya teman-teman. Kemudian kita ke soal nomor 6. Manajer sebuah restoran sambil Nusantara yang cukup sukses akhir-akhir ini merasa prihatin dengan panjangnya antrian. Beberapa pelanggannya telah mengadu tentang waktu menunggu yang berlebihan. Oleh karena itu, manajer khawatir suatu saat akan kehilangan pelanggannya. Analisis dengan teori antri diketahui tingkat kedatangan rata-rata pelanggan selama periode puncak adalah 80 orang per jam. Sistem pelayanan satu persatu dengan waktu rata-rata 1 orang 1 menit, serta dapat dilayani oleh 2 orang kasir. Pertanyaannya, A. Tingkat penggunaan bagian pelayanan restoran. B. Jumlah rata-rata dalam antrian. C. Jumlah rata-rata dalam sistem. D. Waktu menunggu rata-rata dalam antrian. E. Waktu menunggu rata-rata dalam sistem. Ini kita menggunakan modul waiting line, teman-teman. Ini kita klik file dan new. Kita menggunakan multi-channel system karena ada 2 server. Kemudian ini kita klik sambal Nusantara. Selanjutnya untuk cost analysis, ini kita pilih no cost karena biaya tidak diperhitungkan dalam menentukan antrian. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita klik arrival-nya. Rata-rata pelanggan adalah 80 orang yang datang. Kemudian untuk sistem pelayanan satu persatu, satu orang 1 menit. Ini kita gunakan 60 karena setiap satu orang 1 menit. Kemudian number of server-nya ada 2 karena di sini ada dilayani oleh 2 orang kasir. Kemudian ini kita pilih hours karena per jam. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita klik cascade saja supaya semuanya terlihat.
Nah, di sini untuk tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran itu sebesar 67%. Kemudian untuk jumlah rata-rata antrian adalah 1,07 orang. Kemudian untuk jumlah rata-rata dalam sistem adalah 2,4 orang atau kita balik menjadi 2 orang. Kemudian untuk rata-rata waktu menunggu rata-rata dalam antrian adalah 0,01 jam. Atau setara dengan 0,8 menit. Kemudian untuk waktu menunggu rata-rata dalam sistem adalah 0,03 jam atau setara dengan 1,8 menit. Oke, seperti itu teman-teman untuk soal nomor 6. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Sebuah SPBU memiliki satu mesin pompa yang dapat melayani rata-rata 37 mobil per jam. Jika rata-rata kedatangan mobil per jamnya 26, maka hitunglah. Oke, selanjutnya ini masih menggunakan modul waiting lines. Kita klik new. Kemudian ini kita gunakan single channel system karena di sini ada satu mesin pompa. Ini judulnya SPBU. Kemudian kita no cost analysisnya. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk arrival-nya itu adalah 26 kendaraan. Kemudian service rate-nya adalah 37 mobil. Oke, sekarang kita klik solve. Oh ya, ini untuk time unitnya adalah hours karena per jam. Nah, selanjutnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk tingkat kegunaan bagian pelayanan pom bensin tersebut adalah 70% ya teman-teman. Kemudian untuk jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian adalah 1,66 atau kita buatkan menjadi 2 orang. Kemudian ini untuk average number in the system atau jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem adalah 2,36 atau kita buatkan menjadi 2 kendaraan. Kemudian untuk waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian adalah 0,06 jam atau setara dengan 3,83 menit. Kemudian untuk waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem adalah 0,09 jam atau setara dengan 5,45 menit. Nah, itu untuk soal nomor 7, teman-teman. Kemudian ini nomor 8, PT Ningrum dalam memproduksi suatu produk membutuhkan waktu 7 jam per hari dan bahan baku sebesar 22 unit, pelayanan administrasi 2 dan penyusunan 2 unit dari hasil produksi. Selama 1 bulan hasil pencatatannya antara sisi malam dan sisi siang sebagai berikut. Dari tadi di atas hitunglah produktivitas PT Ningrum.
Nah, untuk soal yang ke-8 ini, kita menggunakan modul productivity and kita menggunakan modul productivity ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita isikan PT room. Kemudian number of input factor-nya ada 4. Kemudian time of period-nya ada 2. Kemudian kita klik OK. Ini kita masukkan datanya yang diperlukan teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini aku sudah memasukkan data-datanya, mulai dari ini jam kerjanya ada 7 jam per hari, kemudian ada 22 bahan baku, administrasinya 2, dan penyusutannya 2. Semuanya sesuai. Kemudian kita klik solve. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dapat disimpulkan dari produktivitas tenaga kerja, produktivitas jam kerja pada shift malam adalah 40 dan pada shift siang ini adalah 4,5 dan sehingga di sini ada penurunan sebesar 88,75% untuk produktivitas dari jam kerja. Kemudian untuk produktivitas dari bahan baku pada shift malam itu adalah 20, kemudian pada shift siang di sini ada 20,4546. Jadi di sini ada kenaikan sebesar 2,27%. Kemudian untuk produktivitas administrasi pada shift malam adalah 200, sedangkan untuk shift siang adalah 225, sehingga di sini ada kenaikan produktivitas administrasi sebesar 12,5%. Kemudian untuk pelayanan, maksud saya untuk penyusutan, untuk penyusutan sendiri untuk shift malam adalah 400. Kemudian untuk produktivitas shift siang adalah 375, sehingga di sini terjadi penurunan produktivitas sebesar 6,25%. Kemudian secara keseluruhan itu ada penurunan untuk produktivitas PT Ningrum yaitu sebesar 51,2349%. Jadi itu teman-teman, itu untuk soal nomor 8. Kemudian soal nomor 9, sebuah perusahaan air minum dalam kemasan Tika memiliki data produksi sebagai berikut. Periode 1 ini, kemudian periode 2. Dalam melakukan kegiatan produksi, perusahaan membutuhkan waktu 7 jam per hari, bahan baku 3 unit, dan waktu pengawasan 10 jam. Hitunglah probabilitas perusahaan pada masing-masing item. Yang selanjutnya, ini masih tetap sama di modul productivity. Kemudian kita klik new. Ini Tika. Kemudian number of inputnya adalah 3. Ini periodnya ada 2.
Kita klik OK. Nah, ini kita masukkan data yang diperlukan. Nah, di sini aku sudah memasukkan datanya, teman-teman. Jadi, dari jam kerja yang tadi ada 7, kemudian bahan baku 3, dan pengawasannya adalah selama 10 jam. Kemudian semua sudah dimasukkan, kita klik solve. Nah, seperti ini. Jadi, untuk produktivitas jam kerja sendiri, periode pertama adalah 2,5 dan periode 2 adalah 2,2. Sehingga di sini ada penurunan produktivitas sebesar 12%. Kemudian untuk produktivitas bahan baku dari periode 1 ada 2, kemudian periode 2 ada 1,833, sehingga terjadi ada penurunan produktivitas bahan baku sebesar 8,33%. Kemudian untuk produktivitas pengawasan sendiri, yang dari periode 1 10, kemudian periode 2 ada 11, maka di sini ada kenaikan produktivitas sebesar 10%. Kemudian untuk secara keseluruhan, di sini produktivitasnya terjadi penurunan, yaitu sebesar 7,4603. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya ini terjadi penurunan produktivitas pada perusahaan air minum kemasan Dika. Kemudian soal nomor 10, PT Setia Mahanani Motor memproduksi ban kendaraan bermotor. Setiap hari dilakukan pengecekan terhadap ban yang diproduksi. Seorang manajer produksi melakukan pengambilan sampel selama 12 bulan dengan pengambilan 2 minggu sekali dengan hasil sebagai berikut. Seperti ini. Jika manajer produksi menggunakan kontrol CAPI chart dengan batas sigma 3 sigma, bagaimana kesimpulan terhadap kualitas produk Bank PT Setia Mahanani Motor? Ini kita menggunakan modul quality control ya teman-teman. Quality control. Kemudian ini kita klik new. Kita gunakan P-chart. Ini PT Setia Mahanani. Untuk number of sampelnya ada 12. Kemudian ini kita pilih bulan. Kita klik OK. Nah, kita langsung tuliskan datanya. Oke teman-teman, di sini aku sudah memasukkan datanya semua. Kemudian untuk metodenya ini, karena yang diminta batasnya ada 3 sigma, kita pilih 3 sigma atau 99,73%. Kemudian sampel size-nya ada 12 sesuai data kita. Lalu kita klik solve. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini kita pilih cascade. Kita pilih saja. Jadi hasil perhitungan menunjukkan bahwa kualitas produksi Bank PT Setia Mahanani Motor pada bulan Juli itu di luar batas kontrol, yang artinya buruk. Jadi kualitasnya buruk pada bulan Juli ya teman-teman. Seperti itu. Sekian
pembahasan soal UAS dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, ini untuk kontrol capnya seperti ini. Bisa dilihat. Oke, bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.